mondok itu kalau doa itu jangan yang terlalu umum. Tapi penting juga yang umum kayak Robbana atina fid dunya hasanah itu penting. Tapi doa-doa yang khusus yang hari ini sedang kita lakukan. Begitu saya mulai membaca itu, apalagi dengan pengalaman naskah-naskah Cirebon, saya bisa mengatakan bahwa inilah pengetahuan-pengetahuan lokal yang selama ini tidak dianggap oleh pengetahuan mainstream. Ya tadi bahwa ada sains, kemudian ada apa, sulit sekali dibuktikan. Menurut saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Nova di podcast NU. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membahas tentang mujarobat atau wifik dan primbon dalam manuskrip Nusantara. Wah, bersama kita di sini sudah ada Dr. Mahrus Elmawa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya wabarakatuh. sehat ini ya. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah filolog ya. Beliau menempuh S1 di UIN Sunan Kalijaga jurusan tafsir hadis ya Pak ya. S2-nya filsafat Islam, filsuf lah ya. S3-nya beliau di UI ngambil jurusan filologi. Gitu. Jadi sangat kompeten lah saya kira dengan tema yang akan kita bahas kali ini yang banyak masih beredar di masyarakat kita tentang apa itu primbon, terus mujarobat dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya saya ingin lebih dekat dulu dengan Pak Mahrus ini untuk Pak Mahrus. Pertama kenal NU Pak. Kapan? Sejak saya kecil ya. Sejak kecil karena memang orang tua, keturunan ya, ada kakek, buyut ya semua minan nahdiyin lah. Minan nahdiyin ya. Di kampung gitu. Ya gambar hijau logo bola dunia itu sudah nggak asing. Kira-kira gitu. Terus semakin mendalam itu di mana itu? Tentu saja itu sejak di Jogja. Di Jogja ya. Di Jogja ketika saya di Krapyak tahun 88 ya masuk di Krapyak. Kemudian ada Muktamar NU tahun 89. Nah, itu semakin lagi itu. Semakin tahu betapa besarnya NU dan luar biasanya karena banyak masyayikh ya, kiai-kiai, dan waktu itu kan periode kedua Gus Dur ya, saya kira jadi ketua PBNU. Sama si alias saya waktu itu. Berarti masih diajar langsung oleh Kiai Ali Maksum? Sempat. Ngajar apa beliau? Tafsir Jalalain ya, yang saya ikut, kemudian saya juga ikut Sorogan. Nah, tafsir Jalalain itu diterusin sama mantunya Kiai Hasbullah. Kebetulan kayak saya juga dulu di sana kan. Dan mungkin ada kesan atau kesan atau pesan dari beliau yang masih diingat sampai sekarang dari Kiai Ali Maksum. Ya, Mbah Ali Maksum itu kan punya karya juga ya yang tentang NU dan Hujjah Ahlussunnah. Bukan, kalau itu kitabnya. Jadi beliau menulis khusus tentang NU dan bagaimana kita berkiprah di NU. Termasuk misalnya Mbah Ali itu selalu menyampaikan, yang saya ingat ya, bahwa kalau ikut NU itu ya sudah sama dengan ikut kiai, kemudian nderek NU itu nderek kiai, kemudian ora usah khawatir lah kira-kira gitu ya. Karena apa yang dilakukan oleh kiai-kiai NU itu selalu berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Jadi tidak ada yang argumen alasan NU yang tidak pakai dasar. Nah, itu kemudian saya bisa melihat pada karya beliau yang di Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya pernah juga Sorogan khusus untuk kitab ini ke Mbah Ali ya. Beliau kalau setahu saya itu semua santri itu nyebut bapak ya beliau. Iya, karena saking dekatnya atau saking Pak Ali. Pak Ali. Pak Ali. Dan kamus berjalan. Jadi kalau kita dulu itu ngelihat Mbah Ali itu ya kamus berjalan, dan orang kalau ada Mbah Ali itu ya itu kamus berjalan. Kira-kira itu kiai berjalan, kamus berjalan. Makanya kalau Mbah Warson, Mbah Zainal salah satu muridnya ya, santrinya walaupun masih
ya saudara gitu ya. Itu juga kan alim-alim ya. Ya. Mbah Warson punya Qomus Al-Munawwir. Munawwir. Mbah Zainal juga punya banyak karya kitab yang dalam bahasa Arab, kira-kira gitu. Luar biasa. Mungkin seangkatan dengan Pak Agus itu ya, Pak? Agus dulu mantan dubes Arab. Oh enggak, dia senior. Oh, lebih senior ya. Dia Pak senior. Agus Maftuh Abu Dia senior. Jibril. Malah beliau pernah ikut jadi dosen saya di LKIM, Lembaga Kajian Islam Mahasiswa di Krapyak. Waktu itu Pak Agus ngaji kitab apa ya, tentang apa ya, pokoknya ada kitab yang itu jarang, karena dulu kan kita di pesantren itu ketika ada dosen-dosen yang ngajar di pesantren itu ya senang, artinya pesantren itu bukan hanya milik kiai yang bukan dosen di kampus, tapi juga ada dosen-dosen yang ngajar gitu. Sangat populer sebenarnya waktu itu kitab yang diajar oleh Agus Maftuh ya. Saya lupa, pokoknya tentang negara ya, tentang negara, tentang apa, kitabnya nggak terlalu tipis sih, tapi lumayan. Tapi waktu itu fotokopian, kita fotokopian. Oke, ini terkait dengan Hari Santri ini yang masih apa kesan yang paling mungkin nggak bisa dilupakan ketika Bapak menjadi santri, Anda menjadi santri? Hari Santri ya. Ya, Yang pasti gini Mas, sebagai santri dengan dirayakannya Hari Santri ini kami merasa menjadi entitas yang diakui. Kemudian ketika merayakan Hari Santri tentu saja kita mengingat masa-masa di mana kita di pondok dulu. Dan perayaan hari ini sesungguhnya ya memang kalau konteks kebangsaan ya tentu saja ini bukan untuk kita, tapi untuk mereka, beliau-beliau, para kiai, para ulama yang waktu itu membela bangsa dan negara ketika melawan penjajah, dan seterusnya kan hampir semua dari pesantren. Nah, kita ini kan sedang meneruskan jejak mereka, beliau-beliau itu ketika kita mondok, kira-kira gitu. Nah, hubbul watan wal iman itu ditanamkan sejak itu sebenarnya. Jadi urgensi Hari Santri bagi saya hari ini adalah bagaimana para santri mencintai tanah airnya dengan ilmu pengetahuan, dengan kitab-kitab yang berasal di pesantren, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang ada di pesantren yang tidak tercatat, dan banyak sekali pengetahuan yang berkembang dan sampai hari ini di pesantren itu hidup gitu ya. Kebetulan memang anak-anak saya juga di pesantren, jadi saya seperti kembali kepada masa lalu gitu. Walaupun kita tahu pesantren hari ini tentu berbeda ya, kulturnya dan seterusnya. Oke, langsung saja kita akan menuju ke topik pembahasan kita tentang apa manuskrip yang di situ membahas tentang mujarobat atau apa wifik atau primbon dalam Jawa itu seperti apa Pak itu sejarahnya? Iya, kalau mujarobat itu kan memang istilah yang sangat populer ya di kalangan pesantren. Kita kenal ada kitab yang khusus tentang itu yang dikarang oleh Syekh Terobi ya. Dan itu ya kalau bahasa sekarangnya ensiklopedia doa-doa. Jadi ada banyak kumpulan doa-doa yang kemudian di situ juga memang punya kekhasan, punya keistimewaan, punya karakteristik gitu yang bisa digunakan untuk hal-hal yang spesifik, yang khusus, kira-kira gitu. Makanya dulu waktu zaman saya mondok itu kalau doa itu jangan yang terlalu umum. Tapi penting juga yang umum kayak Robbana atina fid dunya hasanah itu penting. Tapi doa-doa yang khusus yang hari ini sedang kita lakukan. Misalnya supaya kita doanya belajar itu tidak lupa ya, berarti Allahumma inni a'udzubika minal jahli ya, minal kasli. Jadi kita belajar itu ya dihindari dari kemalasan, dari kebodohan. Nah, itu artinya langsung. Jangan cuman doa yang kalau Robbana kan umum itu. Nah, termasuk misalkan kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita karena yang mencari rezeki kan orang tua. Nah, gitu. Nah, di dalam mujarobat itu ya doa-doa yang seperti itu, tapi ada yang spesifik ya, yang khusus gitu. Nah, kemudian kalau dalam primbon itu ya, primbon itu kan memang
istilah yang sangat khas untuk buku-buku yang juga isinya, nah ini yang kemudian agak berbeda. Di situ ada orang bilang untuk menghitung hari baik, untuk ini dan lain. Padahal isinya doa-doa juga. Nah, jadi kalau mujarobat itu mungkin tingkat globalnya, Primbon itu tingkat lokalnya, kira-kira gitu. Hanya memang di dalamnya juga ada wifik, ada azimat. Nah, sama di mujarobat juga begitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya sebut sih sebagai sebuah kekhasan ya. Dan dalam tradisi manuskrip misalnya ya beberapa manuskrip juga memang judulnya ada primbon, ada parimbon gitu. Misalnya saya membaca buku Indonesia Handschriften, itu juga di situ ada beberapa naskah yang khusus memang tentang perimbon. Itu buku katalog. Jadi Indonesia Handschriften ini katalog yang ditulis oleh orang Indonesia sebenarnya hanya dalam bahasa Belanda. Itu dan ada 2-3 naskah yang khusus bicara tentang primbon gitu. Itu tahun berapa, Pak? Maksudnya kalau buku lama. Itu kalau primbonnya itu lama ya. Kalau buku itu ya diterbitkan sekitar tahun 50-an Indonesia Handschriften itu. Tapi kita kalau melihat katalog ya banyak sebenarnya ya, di enggak cuman itu, ada katalog di Perpustakaan Nasional, katalog di banyak sekali katalog manuskrip di Indonesia ini ya. Hampir semua tempat sekarang punya katalog manuskrip. Misalkan di Jawa Barat ada katalog 5 kota di Jawa Barat. Kemudian di Jogja ada katalog Museum Sono Budoyo, ada katalog Pakualaman, kemudian ada katalog banyak sekali. Di luar Jawa ada katalog yang karya di Buton. Hampir semua tempat sekarang sudah punya. Aceh juga sudah punya sendiri. Bahkan sekarang Madura juga sudah ada katalog naskah Madura. Kemudian Cirebon juga ada, Indramayu ada. Jadi semakin ke sini sebenarnya orang yang suka manuskrip itu sudah semakin banyak. Artinya sudah tidak, kalau zaman tahun 80-an mungkin terbatas ya, tapi kalau tahun 2000-an saya kira sudah mulai banyak dan mereka sudah mulai buat katalog. Kalau yang tertua, Pak, itu sekitar tahun berapa? Maksudnya sebelum Islam atau manuskrip? Ya. Ya sebenarnya kalau tradisi itu sudah ada, karena kita melihatnya aksara sebenarnya ya. Misalnya aksara Pallawa, bahasa Sanskerta ya sudah ada. Misalnya di walaupun kita lihat itu banyak kan di prasasti ya. Jadi tapi yang tercatat yang selama ini itu abad mushaf ya, yang tertua itu abad 16 ya. Yang mulai kelihatan ada bentuknya, ada wujudnya kira-kira gitu. Tapi abad 15, abad saya kira sudah ada gitu ya. Hanya memang mushaf yang tercatat di Nusantara ini abad 16 yang tercatat. Kalau yang spesifik primbon? Saya tidak tahu persis sebenarnya ya. Misalnya kapan, siapa yang pertama kali menulis ini, tapi bahwa primbon ini memang muncul era kolonial saya kira ya. Jadi era kolonial. Dan ini kalau boleh saya mungkin terlalu cepat saya menyimpulkan, tapi dalam tradisi percetakan yang belum ada, penerbitan belum ada, jadi primbon ini ya seperti kumpulan tulisan, jadi ada doa, kemudian ada azimat, ada wifik, kemudian ada beberapa, itu seperti majmu' syarif kalau hari ini itu, jadi ada kumpulan doa, ada, cuman bedanya kan majmu' syarif tidak ada rajahnya, tidak apa. Di primbon itu kadang-kadang itu ada gitu. Jadi ini ya kayak bagi saya sih ini kumpulan doa untuk orang yang terbatas aksesnya pada. Jadi kalau kita lihat misalnya pada era kolonial itu ya, saat itu saya kira sumber pengetahuan itu ada di keraton. Ya, ada di keraton. Jadi sebelum kolonial kan kerajaan Islam misalnya, sebelum Islam itu ada kerajaan Majapahit, ada ini dan lain, itu kan semuanya adanya di keraton. Nah pengetahuan di keraton ini kemudian dibagi lagi kepada para, kalau di Islam itu ya ulama. Nah ulama ini nanti kan ada di masjid, kemudian ada di pesantren, yang punya pesantren, ada di musola dan lain-lain. Nah
ketika kolonial masuk, ini kan pengetahuan untuk sampai ke sana kan terbatas. Maka dicatat, ditulis untuk beberapa santrinya, orang-orang yang ingin membela, kira-kira gitu, dikasih doa-doa, dikasih apa namanya ya azimat gitu, karena nggak punya senjata, nggak punya apa gitu ya. Ini gitu kira-kira gitu. Itu hanya bagian ikhtiar saja sebenarnya. Kalau dari segi konten Pak, seperti mujarobah dan primbon dalam manuskrip itu apa saja sih? Kalau misal doa atau apa itu untuk apa saja sih kategorisasinya? Iya, doanya banyak ya. Misalnya doa, memang yang sering kali di dalam tanda petik diselewengkan itu doa untuk kenikmatan ya, untuk hubungan suami istri, untuk yang lain-lain. Tapi sebenarnya doa itu banyak untuk keselamatan, apa kesehatan, untuk jauh dari godaan setan, dari apa godaan-godaan yang lain kira-kira gitu. Termasuk misalnya untuk bagaimana memulai membuat rumah, memulai itu kan ada doa-doanya dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita tarik ke atas selain itu juga ada kitab-kitab yang menjelaskan tentang hari baik, kapan memulai sekolah, apa ada kitab Majalis Saniyah gitu. Jadi memang sebenarnya ada banyak kitab yang menjelaskan tentang soal perhitungan, soal hari baik apa itu banyak, tapi memang kan tidak apa namanya tidak yang satu spesifik ya. Kalau primbon kan tipis, kecil kadang-kadang ya, nggak terlalu tebal lah. Memang ringkasan, isinya itu ringkasan gitu. Kalau mujarobat itu kan kadang tidak sepenuhnya dalam tanda kutip hal-hal baik ya, kadang ada untuk istilahnya melawan musuh atau pelet misalkan santet itu ada nggak Pak yang seperti itu, hal-hal yang agak. Setahu saya di mujarobat kok nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk yang negatif nggak ada ya. Nggak ada ya. Jadi memang niatnya itu memang untuk yang positif. Untuk positif berarti melawan misalnya ketakutan, melawan apa namanya serangan dari luar. Jadi saya itu pada saat itu ya, kita kalau kita ngomong soal ilmu pengetahuan gaib, jadi yang namanya santet yang saya bilang tadi, kemudian ada lagi apa semacamnya itu ya, itu memang kan real ada. Nah untuk menangkal itu salah satunya melalui doa-doa itu yang ada di Syamsul Ma'arif, ada di Mujarobat, ada di Primbon yang di ijazah. Sebenarnya tanpa ijazah nggak bisa. Ilmu-ilmu gini kan kalau nggak pakai ijazah kan nggak bisa sebenarnya ya. Bahwa akan ada orang yang belajar sendiri dengan cara sendiri ya mungkin ada, tapi seringkali kalau tidak pakai ijazah oleh gurunya itu agak sulit gitu. Tadi Anda menyebut mujarobat itu atau beberapa primbon itu punya cantolan, artinya akar apa ya, mungkin landasannya itu apa landasannya, rujukannya? Ya tentu saja kalau kita orang Islam tentu Quran hadis ya. Dan doa itu kan bagian dari ya, doa sijnul muslimin misalnya ya. Karena kita tanpa doa kan nggak mungkin. Kita beribadah terus gitu menyembah kepada Allah, kemudian bertauhid tanpa ada doa kan tidak mungkin. Lalu kita sebenarnya doa itu kan kita punya harapan. Kita berdoa itu kan ingin jadi apa sebenarnya kan. Orang belajar kalau tidak ini pentingnya doa sebenarnya ya. Ketika saya diingatkan oleh guru saya itu berdoa itu sebenarnya kita tuh mau jadi apa, cita-citanya mau apa. Kalau orang misalnya selamat dunia akhirat itu dengan apa, dan ilmu pengetahuan, ilmu yang bagaimana yang mau kamu cari. Maka ketika ada penjurusan sekolah sama itu sebenarnya bagian dari doa. Cuma kadang-kadang kita kan kalau misalnya ketika masuk sekolah mulai dari SMA misalnya ya tidak sesuai dengan harapan karena ditolak di SMA ini, Al-Yasin dan lain, kita kadang-kadang kan putus harapan. Padahal kan mestinya nggak boleh. Bisa jadi mungkin itu yang terbaik. Nah tinggal kita berdoa lagi. Berdoa makanya doa itu harus dengan ikhtiar. Nggak mungkin doa tanpa ikhtiar. Jadi ketika Robbana atina fid dunya misalnya gitu ya, hasanah wa qina adzabannar itu sebenarnya kita mau pakai apa ketika ingin dapat hasanah itu. Kalau waktu dulu mondok kayaknya dengan belajar bagaimana ya, belajar yang bener, ngaji kitabnya, datang yang bener, nggak boleh terlambat, ngapsai kira-kira gitu, dan nggak bisa tanpa itu. Kemudian ketika belajar di kelas itu bagaimana dengan teman-teman yang lainnya, itu kan bagian dari itu. Lalu ketika kita sudah suntuk baru berdoa, ya Allah semoga yang sudah saya pelajari ini
tidak lupa, tidak ini, kira-kira gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau kita nggak ikhtiar, doa terus, ya nggak mungkin. Kira-kira gitu. Berarti mujarobat itu intinya banyak dari doa ya, dan wifik itu ya. Wifik itu bagian dari itu. Bagian dari Jadi di mujarobat itu ada wifik juga gitu. Ada wifik yang tadi simbol-simbol. Jadi doa itu kan bisa pakai lisan. Ini yang menurut saya gitu ya. gitu ya. Yang doa yang bil lisan itu kan nanti Allahumma inni itu kan lisan. Tapi ada juga yang kadang-kadang ditulis. Karena tidak semua orang berdoa bisa menggunakan bahasa Arab, tidak juga bisa menggunakan lisan. Ada yang pakai tulisan. Daripada ngafalin kelamaan, ini dipesenin gitu. Ada cerita menarik Mas, ketika cerita Syekh Syarif Hidayatullah, Ya, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, itu beberapa muridnya itu kan ketika melawan kerajaan Sunda, kekuatan Cirebon waktu masih belum kuat lah. Ya. Itu jadi bahkan kita ngundang dari Demak, ngundang dari ini gitu. Itu pun masih kalah. Nah, kemudian ada salah satu siasat ini menurut saya penting, Syekh Syarif Hidayatullah itu menulis kata alif. Jadi huruf alif. Tapi karena tidak ada tinta, ngambil dari rambutnya itu selembar itu taruh di sini. Ini kamu bawa berangkat gitu. Berangkat medan ke perang itu. Nah, dengan pegangan ini, pegangan yang seperti alif lah kira-kira gitu ya. Karena nggak ada tinta, nggak ada apa, jadi hanya lembar gitu, satu rambut di ini kan, itu berangkat gitu. Berangkat itu punya, dan pasukannya punya kekuatan yang luar biasa. Padahal dengan sebelumnya pasti berkurang karena kalah terus kan. Dan kekuatan itu malah menang, lalu baru pulang, baru bertanya, Kanjeng Sunan, kalau boleh kami nanya, itu tadi apa yang kita kasih itu? Ya memang kamu belum waktunya, tapi ini adalah simbol alif. Alif itu bisa dimaknai Allah, bisa dimaknai macam-macam gitu. Jadi sebenarnya kamu berangkat ke sana itu ya, itu doa saya, tapi kamu pegang sekaligus juga ada kekuatan di balik itu. Nah, itu yang kita kadang nggak ngerti. Itu Jadi, ya itu orang yang menyebut kadang-kadang itu jimat. itu Azimat ada itu. di dalam naskah apa itu, Pak? Itu folklore sebenarnya ya, Folklore, itu folklore ya, itu cerita lisan yang diceritakan berkali-kali. Saya sendiri ketika mau menelusuri ini di Babat Cirebon belum ketemu ya, tapi itu folklore, itu folklore. Tapi memang kalau di dalam sejarah-sejarah Islam ada ya, memang Itu sahabat-sahabat biasa, yang itu pemakai biasa. apa ngumpul apa ya istilahnya nyimpen rambutnya Nabi misalnya itu kan kita ada referensinya seperti itu. Ya, jadi intinya ada ya apa istilahnya cantolannya. Tetapi kalau primbon Pak, apakah juga ada? Lain saya bilang bahwa mujarobat itu kan ensiklopedia doa-doa yang internasional kayak gitu lah. Primbon itu ensiklopedia doa yang lokal. Oh, lokal. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda, hanya memang di situ kan lebih simpel. Penulisnya nggak ditulis, seringkali nggak ditulis karena memang kumpulan kan, kumpulan doa. Kemudian ada beberapa yang rajah dan kemudian apa, dan sering lah saya kira sampai dengan abah saya waktu mau berangkat haji saja itu kan di pintunya itu kan ditulisin. Ada doa, ada beberapa yang seperti rajah. Kita nggak tahu ya, tapi itu kan untuk kami yang di rumah yang ditinggal itu merasa tenang, merasa yakin, walaupun tetap aja ikhtiarnya kan ada ya yang tetap baca dalail, tetap baca manakib, tetap apa itu kan ikhtiar ya, ikhtiar zahirnya. Tapi bahwa yang tadi doa dan rajah atau apalah yang ditulis di pintu-pintu itu juga kan tetap dilakukan. Ternyata luar biasa ya. Jadi biasa. bukan gitu Mas. Ya, boleh bisa sambil diminum minum, Pak. boleh, Ini menarik boleh. sekali Terima kasih. membahas tentang hal-hal yang selama ini ada karena terus terang orang tua saya itu juga saya melihat seperti itu Pak, dan kita masih banyak hal-hal seperti itu kayak mujarobat, terutama mujarobat lah ya, bikin rajah lah istilahnya, ada rajah juga seperti itu. Nah terus kadang di era modern ini kadang orang sulit memahami ya, enggak gitu karena kita sudah ada rumah sakit, ada Ya. sains modern, terus apa ya, bagaimana kita memahami itu, bagaimana jika apa itu diteorisasikan itu bisa nggak Oke. mujarobat seperti itu? Oke, gini. Bagi saya, ini ketika saya memulai mempelajari manuskrip ya, ini penting bagi saya, keyakinan saya. Ya. Jadi
hampir nyebut saya S1-nya tafsir hadis ya, S2-nya filsafat Islam, S3-nya filologi. Ini menjadi bekal bagi saya ketika saya baca manuskrip tulisan tangan gitu ya pada masa lalu gitu, abad ya 200 tahun dari sekarang, paling tidak 300 tahun sebelum ini. Kemudian salah satunya ada yang kata sebut primbon gitu ya dan lain-lain. Bagi saya ketika saya memulai mempelajari ilmu pengetahuan waktu di filsafat, saya misalkan pernah belajar tentang Michel Polanyi gitu ya. Itu ada sebetulnya tacit knowledge. Tacit knowledge, jadi pengetahuan yang tersembunyi, pengetahuan yang sifatnya personal, pengalaman setiap individu, pengalaman suatu komunitas yang itu tidak pernah menjadi explicit knowledge, yang tidak pernah menjadi pengetahuan yang terbuka, yang keluar gitu. Jadi hanya mungkin kayak intrinsik lah kira-kira gitu ya. Jadi pengetahuan yang diketahui oleh sedikit orang. Nah, begitu saya mulai membaca itu, apalagi dengan pengalaman naskah-naskah Cerbon, saya bisa mengatakan bahwa inilah pengetahuan lokal yang selama ini tidak dianggap oleh pengetahuan mainstream. Ya tadi bahwa ada sains, kemudian ada apa, sulit sekali dibuktikan. Menurut saya tidak. Itu mudah sekali dibuktikan. Pertama, sumber primbon itu di atasnya ada kitab yang lebih besar. Tadi misalkan Mujarobat dan Syamsul Ma'arif, itu kitab-kitab yang Fathul Muluk yang kata Syekh Ad-Darabi itu kan kelihatan sekali. Jadi ini bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia, di belahan dunia lainnya juga melakukan itu. Jadi bukan sesuatu yang asing sebenarnya. Tapi memang kita tidak tahu bahwa ini bagian kecil dari kitab-kitab yang besar. Kira kitab-kitab yang ditulis oleh mereka ya. Kemudian satu itu ya. Nah, ketika hari ini orang ngomong saintifikasi rumah sakit, itu soal pilihan. Itu soal pilihan dan soal keyakinan ya. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan. Misalnya, apalagi di masa pandemi. Jadi ketika masa pandemi ini saya beberapa sesi, salah satunya adalah pengobatan di masa pandemi dalam manuskrip. Apakah ada karena ini kemudian misalnya obat-obat yang obat lokal, kemudian minuman-minuman yang yang tidak selalu dari dokter, ternyata kan banyak. Dan ini seperti membalik tadi Mas, bahwa minuman kayak jahe, serai yang selama ini itu dijadikan sebagai pengobatan tradisional, kemudian itu kan pada waktu itu mulai ramai gitu pada masa, dan itu bisa mengantisipasi virus gitu. Nah itu yang tidak dijangkau oleh rumah sakit atau ilmu kedokteran yang waktu itu tidak menganggap sebagai apakah obat alternatif atau apa gitu ya. Tapi ini bukan alternatif gitu. Jadi pengetahuan yang ini itu kan sama, pengobatan juga alternatif. Ini kan doa-doa tadi, ilmu pengetahuan. Ini kan ilmu pengetahuan rakyat sebenarnya. Primbon ini kan ilmu pengetahuan rakyat yang tidak mungkin mereka masuk pesantren, sekolah, terbatas di situ. Karena di situ juga di primbon itu sebenarnya kan ada keyakinan tentang tauhid, tentang fikih. Jadi tidak murni doa sebenarnya di situ itu. Ada tentang sholat juga ada. Memang tergantung kitab primbonnya isinya apa. Kalau yang ghalib ya, yang kaprah itu kebanyakan ya. Itu yang paling simpel itu biasanya pakai air, Pak. Misal datang ke kiai itu entah sakit minta curhat ke kiai, misalnya permasalahannya ini, sakitnya ini atau apa gitu, terus disembur. Dia minta air, disembur, didoain gitu-gitu. Itu gimana menjelaskannya itu? Oke, ya ini memang ini juga lebih banyak pengetahuan personal saya juga ya. Jadi waktu saya aliyah jurusan fisika, kebetulan saya kan sering ke laboratorium ya. Oh, jurusannya IPA dulu ya? IPA. Walaupun aliyah tapi saya ilmu fisika. Jadi di IPA itu, di lab itu waktu saya bertanya sama guru kimia saya. Bu, saya pengen nanya, bedanya air yang sudah didoain dan air yang tidak itu apa? Terus daripada kamu nanya saya, coba kamu cek sendiri itu di laboratorium. Itu kan ada alat untuk lihat air yang molekul yang apa gitu. Nah, begitu saya lihat air yang didoain dengan air yang tidak didoain itu memang berbeda. Jadi ada gelembung-gelembung yang lain. Yang didoain itu? Yang didoain itu. Yang tidak doain itu biasa saja gitu. Normal gitu. Tapi begitu ini, kenapa ini ada ini? Ya itu berarti mungkin ada itu. Jadi unsur doa, percaya atau tidak, itu menurut yang saya lihat itu ya berbeda gitu. Nah, itu kemudian kalau kita mau saintifikasi,
memang doa-doa ini kan apa ya? Apakah melalui air atau melalui kertas? Kan memang ada daya ini yang kemudian kita tidak tahu kekuatan doa ya. Jadi jangan Mungkin bahasa modernnya energi positif. iya, yang hari ini sebut energi positif. Dan itu Mas, ini saya mau cerita, ini bukan hanya orang Islam saja. Non-Muslim juga melakukan hal yang sama. Energi positif tadi itu. Jadi ada teman saya yang sakit, habis kecelakaan, kemudian sang Romo ini cerita, kamu kayaknya kurang sehat ya badannya. Iya mau, ini habis ini. Kamu mau nggak saya salurkan energi positif? Ya gimana mau? Sini tangannya. Nah, itu baru tangannya saja dipegang, itu baru kemudian kerasa. Gimana, kerasa nggak ininya? Iya kerasa mau. Ya itu pelan-pelan, nanti mudah-mudahan nanti bisa nyambung lagi yang kamu sakit itu. Itu baru melalui tangan langsung. Ini ada lagi cara yang tidak bertemu langsung. Jadi beliau itu hanya nanya, posisinya di mana? Seperti apa? Tolong gerakkan kanan kakinya ininya. Itu pun bisa. Jadi energi positif itu bukan hanya untuk kita orang Islam, tapi orang lain yang berislam juga punya pengetahuan yang sama. Itu baru pengobatan ya. Artinya yang saya tangkap sebenarnya bukan soal pengobatannya, tetapi cara ini itu lazim dipakai untuk yang di luar yang tadi, yang sains, yang dokter, tidak harus begitu. Bisa alternatif yang lain. Jadi ini soal pilihan saja. Sekali lagi ini soal pilihan. Teman-teman mau milih yang mana silahkan. Yang penting jangan saling menegasikan. Masa pandemi ini saya kira membuktikan itu, bahwa alternatif, kemudian apa yang disebut dengan obat ya, bukan hibrid, apa namanya, tradisional. Iya, kan ada nama lainnya yang saya lupa, tapi ada ya gitu ya sebutannya. Jadi mulai pelan-pelan mulai diakui oleh herbal. Nah, istilah herbal ini kan sebenarnya pengakuan lain dari sains. Coba kalau tidak diakui kan istilahnya bukan herbal. Ya. Apa yang negatif-negatif zaman dulu lah. Tapi begitu sudah mulai diakui ya ini herbal, ini kira-kira gitu. Artinya sebenarnya ilmu pengetahuan sains pun sudah mulai mengakui tentang paling tidak mujarabnya obat atau doa atau apapun itu sudah mulai diakui. Dan yang saya senang itu kayak Wifik yang azimat itu sudah mulai banyak intelektual mengkaji itu dengan sangat serius. Ada disertasi tentang Wifik, misalnya bagaimana Wifik ini bisa menjadi ilmu bisa dibuktikan secara epistemologi, ontologi, aksiologi, itu ada. Kemudian teman saya juga disertasi tentang azimat. Jadi mengkaji tentang azimat, bayangkan coba. Yang kalau bahasa awamnya jimat itu. Itu jimat yang bisa pakai pisau kecil, bisa apa saja. Jimat itu kan macam-macam. Jadi bukan di Indonesia, itu di London. Disertasi tentang itu. Jadi ada 2 yang waktu itu yang saya baca ya. Dan itu basisnya manuskrip semua. Pertama di UI, itu perempuan yang mengkaji orang Sumatera. Dan yang kedua teman saya ketemu di Kuala Lumpur ketika dia di S3 di London. Cuman saya yang di London ini waktu itu memang saya belum minta disertasinya, tapi dia cerita bahwa justru saya tertarik Pak Mahrus dengan azimat di manuskrip itu karena itu bisa membangun ilmu pengetahuan baru dalam konteks yang global gitu. Dan itu ada di manuskrip. Anda pernah ngambil jurusan filsafat Islam. Kira-kira kan setahu saya itu ada juga jimat yang tujuannya untuk hal-hal tertentu. Nah, kira-kira batasannya itu seperti apa? Kan kadang orang takut, oh ini syirik, ini nyimpen jimat gitu-gitu bahaya. Nah, itu secara akidah filsafat itu batasannya seperti apa, Pak? Iya, pertama tentu kita kaidahnya pokok sama tauhid ya. Tauhid, la ilaha illallah. Ya. Keyakinan kita nggak boleh keluar dari bahwa ini bagian dari kekuasaan Allah. Sama dengan dokter sebenarnya. Kalau kita percaya sama dokter 100% juga syirik. Ya. Dokter itu hanya wasilah. Azimat, Wifik hanya wasilah. Makanya dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah kita kenal namanya wasilah kan. Ilah hadrati itu kan nggak mungkin kita langsung kepada Allah gitu ya. Tapi ada ulama, ada kiai-kiai yang kita baca Fatihah dulu sebelum sampai ke sana. Jadi tradisi wasilah itu yang penting. Jadi jangan menganggap bahwa karena jimat ini kita nggak boleh, itu yang syirik. Jadi bismillah, mudah-mudahan dengan ini Allah akan membantu, Allah akan kira-kira gitu. Jadi tetap ada
keyakinan bahwa tetap Allah lah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang memberikan takdir. Kira-kira gitu, bukan karena azimat, bukan karena itunya, tapi wasilahnya melalui itu. Jadi orang belajar itu kan ada wasilahnya. Orang disebut pintar, hafal, kan ada wasilahnya. Belajar dulu, nggak ada orang tiba-tiba hafal Quran. Ya pasti ada wasilahnya, belajar dulu dengan siapa ini, siapa kan baru gitu. Ya sama pengobatan, menurut saya sih sama, tidak jauh berbeda dengan itu. Tinggal memang ini soal mindset. Yang perlu memang menurut saya rekonstruksinya adalah pada mindset kita. Nah seringkali kita kan mudah mensimplifikasi. Oh kalau bukan karena ini, ya itu simplifikasi. Pasti ada yang lain-lain gitu. Makanya di filsafat itu kita harus, kalau dalam filsafat, ini saya belajar filsafat itu yang paling banyak sebenarnya soal critical thinking. Di filsafat kalau tidak critical thinking itu yang nggak ada gunanya. Filsafat kok ngawu-ngawu gitu ya. Kalau makanya kenapa filsafat Islam itu dibatasi ada Islamnya itu sebenarnya supaya tidak ngawu-ngawu. Karena sebagai Muslim pasti tujuannya adalah Allah. Kemudian turunannya Allah itu siapa? Ya rukun Islam dan rukun iman itulah. Kira-kira gitu. Dengan kerangka ini makanya Imam Ghazali itu mengingatkan, bukan menyalahkan, mengingatkan ada beberapa hal yang khawatir keberlanjutan kira-kira gitu. Tapi diingatkan. Imam Ghazali saya kira sangat arif ya, karena beliau juga belajar filsafat. Yang jadi masalah adalah orang yang mengkritik filsafat tidak belajar filsafat. Itu yang susah. Gitu. Nah, ini kan kemudian menjadi hasanah ya Pak. Menurut saya itu ada mujarobat, primbon itu menjadi hasanah Kita Islam Nusantara mungkin ya dalam tanda kutip, karena mungkin boleh. Juga tidak ditemukan di daerah lain, atau di daerah lain ditemukan tapi coraknya berbeda. Nah, mungkin sebaiknya kita memperlakukan itu seperti apa Pak? Baik dari sisi manuskripnya maupun yang sudah terlanjur menjadi berlaku di masyarakat. Oke, pertama menurut saya yang penting jangan menyatakan sesat pikir dulu. Ya. Itu penting. Jadi menempatkan istilah primbon, mujarobat atau manuskrip ini jangan langsung dibakar, jangan langsung disalahkan dan apa. Tetapi ini sebagai pengetahuan lokal yang harus dibaca, harus dilihat konteksnya dan seterusnya. Jadi kalau saya pribadi melihatnya ini sebagai kreativitas ulama. Doa itu kan kalau bukan ulama nggak mungkin. Kreativitas ulama dan kapasitasnya beliau, saya kira sebenarnya cara dakwahnya kan tidak berbeda dengan model Wali Songo. Hanya caranya saja menurut saya yang wujud fisiknya saja yang berbeda. Wali Songo itu ada yang melalui lagu-lagu, ada yang melalui ini gitu ya. Tembang yang itu bahasa Jawa tapi pesan-pesannya itu ada jelas. referensi induk. Primbon juga begitu, itu sebenarnya bagian dari itu, hanya lewat tulisan. Lewat tulisan. Nah, tulisan ini kan memang lebih kekal dibanding dengan kata-kata ya. Kata-kata yang tidak tertulis ya. Jadi kalau kata-kata itu kan memang bisa macam-macam ya. Nah, jadi kita memperlakukan primbon, mujarobat, kalau saya sebagai local wisdom ya, local knowledge. Tadi Mas kata kenapa disebut tacit knowledge, itu sebenarnya untuk mengatakan mari kita bersama-sama melihat bahwa ini kekayaan ulama kita, kekayaan pengetahuan lokal kita yang jangan langsung dihukumi salah, dihukumi ini tidak ilmiah. Kita pelajari dulu gitu sebenarnya kemana arahnya. Yang terjadi adalah ini mohon maaf, kelompok-kelompok yang baru belajar tahu ini kan langsung mudah menyalahkan. Ini kan problem. Padahal segala sesuatu itu pasti ada asal usulnya, ada konteksnya dan seterusnya. Nah, sependek yang saya telusuri ini adalah bagian dari catatan ulama yang diringkas dari kitab-kitab yang lain, kitab yang besar gitu. Nama istilah primbon itu ya istilah saja sebenarnya, bisa namanya Majmu' Syarif, bisa apa terserah aja, cuman dulu namanya primbon gitu. Jadi ini hanya istilah saja, tidak perlu dipersoalkan oh ini kejawen, oh ini nggak usah lah yang begitu itu. Oke, tapi saya ingin tegaskan apakah dengan kita membaca itu langsung bisa ngamalkan atau memang harus pakai guru juga? Iya pakai gitu? Guru. Pakai guru ijazah. Sebaiknya gitu ya? Pakai guru. Kalau tidak efeknya? Iya kita tidak tahu. Karena begini Mas, kalau tidak pakai guru itu bisa jadi itu jalan, tetapi jalannya kan nggak jelas. Bisa jadi kayak orang linglung, gitu. Jadi saya waktu membaca manuskrip pernah diingatkan oleh yang penjaga manuskripnya, Mas,
kalau sampean bukan murid, kalau sampean bukan ini, jangan baca, takut gila. Saya kan penasaran, sebenarnya apa isinya gitu. Tapi mohon maaf, boleh nggak saya buka dulu gitu. Tapi saya nggak tanggung jawab loh mas. Ya nggak apa-apa. Tapi saya coba baca dulu, buka dulu isinya apa dan lain-lain. Nah karena saya dibulengi begitu diingatkan, saya pelan-pelan saya tawasul dulu kepada pemilik naskah ini macam-macam lah. Pokoknya saya intinya adalah mudah-mudahan saya dibolehkan untuk membuka naskah gitu ya. Setelah saya baca Fatihah ini, dia kaget juga, oh, ngapain Mas Makhrus kok ibir-ibir gitu loh. Dikiranya ngapain gitu, baca apa gitu ya. Padahal saya baca Fatihah. Begitu saya buka, Masya Allah, isinya itu adalah thariqat. Itu tasawuf yang tidak mungkin dibaca oleh orang awam. Wajar kalau kemudian yang baca akan gila. Karena memang isinya bukan pengetahuan lumrah kayak fikih, tauhid yang aqaid seket misalnya, bukan itu. Tapi isinya adalah sudah tentang wahdatul wujud. Mungkin kelas hikam ke atas ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada ajaran yang tidak bisa dipahami oleh orang awam. Tanpa penjelasan Tanpa atau penjelasan, bimbingan dari guru. bimbingan dari guru. Makanya ketika saya bilang, nah, mohon maaf, boleh nggak saya berkomentar? Oh boleh. Emang isinya apa mas? Ini isinya kitab tasawuf. Memang kalau yang tidak pernah baca sebelumnya ya pasti akan berat, saya bilang. Jadi mas Makhrus tahu? Ya saya nggak tahu juga. Cuman saya pernah baca model begini ini ada di ilmu tasawuf, saya bilang. Udah mas kita diskusi. Nah kalau diskusi boleh, tapi saya mau baca dulu yang lebih lengkap ini, boleh nggak? Ya boleh ya. Baru dibolehkan. Nah ternyata memang di naskah itu tertulis yang bukan keturunan, yang bukan guru, yang bukan murid, guru dan murid tidak boleh baca. Kecuali yang memang punya pengetahuan untuk itu. Jadi sudah ada catatannya di situ. Jadi memang tidak semua doa-doa itu bisa langsung diamalkan, memang harus pakai guru ya. Karena ya khawatir tadi orang baca doa tiba-tiba ngilang, celing, ya kan repot. Nanti baliknya gimana? Tapi kalau ada gurunya kan balik lagi kamu, kan gampang. Khawatir begitu mas. Jadi begitu misalkan ini kalau ditempelin di lidah apa, wah terbang. Kalau terbang beneran nggak balik lagi gimana? Oke, menarik sekali ini membahas tentang mujarobat, membahas tentang primbon. Nah, mungkin karena ini waktunya juga terbatas, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan mujarobat dan primbon ini, Pak. Iya, bagi saya sekali lagi karena pengetahuan saya dari manuskrip ya, ya saya kenal istilah mujarobat, primbon ini sudah cukup lama karena di kampung ini istilah yang ditakutin, dijauhin, karena ini khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua dan lain-lain. Tapi begitu saya mulai membaca manuskrip loh, ini kan catatan ulama kita masa lalu yang isinya doa, kadang ada tauhid, kadang ada fikih, tapi memang tidak lengkap, tidak selengkap kitab fikih, tidak selengkap ini gitu. Tapi itu potongan-potongan gitu. Nah kalau dirangkai menjadi satu pengetahuan, ini pengetahuan yang luar biasa. Itu makanya kadang dulu saya pernah guyonan sama teman-teman, kapan-kapan kita kayaknya perlu mengumpulkan primbon-primbon, disistematisasi. Jadi primbon A ini isinya apa saja, primbon B isinya apa saja. Coba kita simulasikan di mana nyambungnya, supaya nanti ada ensiklopedi primbon. Nah kalau sudah ensiklopedi primbon gitu ya, mu'jam lah kira-kira gitu ya, mu'jam primbon Indonesia gitu. Jadi kan tahu nanti kesimpulannya apa dan lain-lain gitu, supaya nggak langsung menuduh wah primbon ini membuat kita syirik, ya nggak boleh begitu gitu. Jadi ini sekali lagi saya menganggapnya seperti kalau di pesantren ada Majmu' Syarif ya, yang isinya Yasin, Al-Kahfi, kemudian ada doa-doa di belakangnya, bahkan ada wirid. Itu pun kalau kita nggak ngerti kan kita kadang-kadang murid sendiri aja kan. Nah, harus kalau ada gurunya kan diajarin, gitu ada langkah-langkahnya. Nah, di tengah ilmu kedokteran dan yang sudah serba maju ini, bagaimana kalau perilaku atau kita mengumpulkan seperti itu dianggap sebuah kemunduran itu? Apa tanggapan Anda? Iya, orang menanggapi boleh-boleh saja. Oh itu mundur, jangankan itu mas. Aku baca manuskrip saja loh, dianggapnya itu kayak nggak ada kerjaan. Oh gitu ya. Jadi saya bilang baca manuskrip nggak ada pekerjaan. Kayak nggak ada pengetahuan lain. Kamu kok senangnya yang lama-lama, nggak yang baru-baru.
Justru saya bilang, saya membaca yang lama-lama ini akan menemukan sesuatu yang baru di depan. Dan betul. Itu akan melompati pengetahuan-pengetahuan hari ini. Nah, buktinya apa? Buktinya misalnya saya bisa ketika saya di kampus, saya bikin apa yang disebut dengan Cirebon's Corner. Nah, isinya adalah tradisi, kitab-kitab, manuskrip apa tentang Cirebon yang selama ini tidak pernah dikompilasi. Orang tidak kenal tentang pengetahuan Cirebon itu apa, kitabnya apa. Dengan ada Cirebon Corner di perpustakaan IAIN Center di Cirebon misalnya waktu itu ya. Ya teman-teman jadi mudah. Nah, ini loh pengetahuan-pengetahuan kayak gini ini. Ini nggak pernah gayakan oleh teman-teman tidak belajar manuskrip. Satu ya. Jadi orang boleh saja mengatakan mundur, tapi yang penting adalah output outcome-nya. Dan yang kedua menurut saya ini adalah alternatif. Kalau dulu mungkin bukan alternatif. Saya yakin dulu bukan alternatif. Ya, kalau hari ini mungkin alternatif karena sudah ada pilihan-pilihan. Jadi ya orang kan biasanya kalau pengen sembuh cepat mana saja yang mungkin kan, nggak mungkin kita ada orang ahli di bidang itu, rumah sakitnya jauh lalu harus ngejar rumah sakit. Ya kalau sampai rumah sakitnya sehat, kalau tiba-tiba nih paling tidak diobati dulu di situ, sudah keenakan baru ke rumah sakit. Itu jalan tengahnya kayak gitu misalnya. Atau tiba-tiba yakin di situ selesai. Ya kayak sekarang aja lah. Orang patah tulang itu kan tidak semuanya ke rumah sakit. Iya, saya dulu pernah Pak itu ke dukun Sangkal Putung namanya kalau di Jawa. Saya dulu pernah jatuh berapa meter itu dari pohon rambutan dan saya kakinya itu kayak panjang satu itu ketika saya MTS. Tapi itu gue memang sakit itu, tapi kemudian sembuh. Itu namanya dukun Sangkal Putung gitu. Iya, sampai sekarang masih ada juga masih kan. Ada. Artinya kedokteran rumah sakit juga tidak melarang, tapi juga tidak menganjurkan. Artinya kan hukumnya mubah sebenarnya. Oke, terima kasih Dr. Mahrus atas perbincangan yang menarik ini. Mungkin bisa disambung kapan-kapan. Terima kasih kepada pemirsa. Tadi banyak hal yang bisa kita petik. Intinya bahwa hasanah masa lalu itu menjadi akar ya bagi kita dalam menatap masa depan. Seperti halnya kemajuan-kemajuan dunia juga banyak berkaca dari menggali hasanah pemikiran karya dari masa lalu. Gini, jadi manuskrip itu yang apakah nanti, jadi mujarabah itu hanya bagian kecil bagian kecil. Kalau kita belajar di Islamic Studies, di Rosa Islamiyah, mengaca pada orientalis, kajian pertama yang melakukan itu adalah ilmu filologi. Mereka berkaca pada manuskrip. Jadi sependek yang saya tahu, orientalis, orang barat yang belajar tentang Islam, pertama sekali adalah kajian khazanah masa lalunya. Nah, ini yang problem di Indonesia hari ini menurut saya, sedikit sekali orang mau belajar pada karya-karya ulama masa lalu. Padahal dengan cara ini kita bisa tahu tentang originalitas pengetahuan Indonesia, pengetahuan Islam yang berkembang seperti apa, dan lain-lain, sehingga pengetahuan itu tidak hanya dibangun melalui orang lain, tapi melalui orang-orang yang pertama ada di Indonesia. Dan dari mana itu? Dari karya-karya lalu itu, manuskrip itu. Ya, termasuk tadi mujarabah doa itu bagian dari itu. Makanya saya punya PR dari sampean pertanyaan tadi, primbon tahun berapa paling tua? Ini PR bagi saya. Saya kira itu penting. Ini kembali diingatkan masa lalu itu penting ya. Termasuk sebenarnya bukan hanya primbon ya Pak, banyak ya. Kalau saya dulu berkaca itu ada kayak misalnya taktik perang itu juga banyak ditulis. Itu Pak Terima kasih sekali atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.